Shalom, pemirsa setia TVRI Bali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia dan kita bersyukur oleh karena hari ini Allah memungkinkan kita berjumpa dalam acara siraman rohani mimbar agama Kristen. Damai sejahtera Allah melingkupi kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang menjadi tema inti dari firman Tuhan hari ini adalah setia sampai akhir. Dan dasar firman Tuhan yang akan menjadi dasar firman hari ini terbacakan di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai akan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kami masih ada, masih hidup, masih berkarya sampai di saat ini. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan kami boleh ada dalam perjumpaan bersama, dalam acara siraman rohani mimbar agama Kristen. Oleh karena itu berkatilah kami dalam acara ini, bahkan berkati juga seluruh pendengar TVRI Bali. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta kiranya urapan kuasa Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, supaya ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami benar-benar memahami dan kami percaya firman ini akan memberi kekuatan, menghibur, memberikan keteguhan iman kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa TVRI Bali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang dibacakan saat ini terbacakan dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan mendengar dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita sekalian dari hari lepas hari. Bapak Ibu pemirsa TVRI Bali yang dikasihi Tuhan, masa-masa sekarang ini kita sulit sekali mencari orang-orang yang setia, apalagi setia sampai akhir. Kalau Bapak Ibu mau mencari orang-orang yang punya gelar akademik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya karir dan pekerjaan yang bagus, orang-orang yang bisa memimpin dengan baik, orang-orang yang bisa mengatur dan merencanakan atau memanajemen sesuatu dengan baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka memberi, semua dilakukan dengan baik. Dan kita percaya bahwa dalam dunia yang sudah semakin dipenuhi dengan hal-hal yang sulit ini, maka hal-hal seperti itu masih sangat gampang untuk dicari. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang setia? Apalagi orang-orang yang setia sampai akhir. Untuk masa-masa sekarang ini, bagian itu sudah sangat langka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia diartikan sebagai orang yang berpegang teguh. Setia itu berpegang teguh pada janji. Setia itu patuh, taat pada sesuatu yang sudah dijanjikan, pada sesuatu yang sudah menjadi komitmen dalam kehidupannya. Kalau dia mau dikatakan setia, berarti dia tidak hanya setia pada waktu dan kondisi atau suasana tertentu saja. Tapi kalau dia mau benar-benar dikatakan setia, berarti harus sampai pada akhir baru dikatakan dia setia. Tetapi kalau dia tidak setia,
hanya setia pada setengah jalan, berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan sampai akhir, berarti dia sebetulnya sedang tidak setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang setia. Bagaimana menjadi seorang pribadi, seorang anak Tuhan yang setia. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan di saat ini. Pemirsa setia TVRI Bali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 tadi, maka dikatakan Raja Uzia. Raja Uzia adalah seorang raja yang diberikan kepercayaan oleh bangsa Yahudi untuk memimpin di usia 16 tahun. Dan dia memimpin kurang lebih 52 tahun pada masa kejayaannya. Dan itu masa yang sangat lama. Bahkan pada masa 52 tahun pemerintahannya itu, ada banyak sekali prestasi-prestasi yang dia buat. Misalnya, dia menang terhadap perlawanan dengan orang-orang Filistin. Dia bisa merobohkan tembok Gad, tembok Yabne dan Asnot. Dan dia mampu membangun kota-kota yang berjaya pada saat itu. Dia menyuruh orang Amon untuk membawa upeti kepadanya. Bahkan dia membangun menara. Dia menggali-gali sumur. Dia menyewa petani untuk membuat peternakan, bahkan untuk membuat pertanian yang sangat luar biasa. Dia punya jumlah pasukan yang sangat besar dan sangat setia kepadanya. Bahkan dikatakan namanya masyhur sampai ke negeri yang sangat jauh. Dia menjadi orang yang dipuji, raja yang dipuji. Dia menjadi pemerintahan, membuat pemerintahannya menjadi pemerintahan yang luar biasa kuat. Tapi kalau kita belajar setelah itu, dia menjadi seorang raja yang kemudian angkuh, tinggi hati. Dia menjadi raja yang tidak lagi mengharapkan Tuhan. Dia menjadi raja yang tidak seperti dulu. Kalau dulu sebelum dia mendapatkan semua prestasi, dia menjadi raja yang luar biasa hidup dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia menjadi raja yang terus mengandalkan Allah. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan semua yang dia harapkan, ketika dia sudah mendapatkan prestasi-prestasi baik, apa yang terjadi saudara? Tadi firman Tuhan dikatakan, dia menjadi tinggi hati, bahkan berubah setia. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal ketika pencapaian demi pencapaian untuk keberhasilan demi keberhasilan bagi seseorang, orang harus tahu bahwa keberhasilan itu sepenuhnya berasal daripada Tuhan. Sehingga kesetiaannya itu harus semakin luar biasa kepada Tuhan. Dia harus lebih menjadi pribadi yang terus berharap kepada Tuhan. Karena dia percaya semua prestasi, semua keberhasilan, kejayaan itu didapat hanya dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari Raja Uzia, apa yang mau kita pelajari tentang sebuah kesetiaan? Bagaimana kita mewujudkan orang-orang yang menjadi orang-orang yang setia dalam setiap konteks kehidupan kita? Hal yang pertama, kalau kita mau setia, kalau kita mau pegang sungguh kesetiaan kita kepada Allah, bahkan setia dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, maka hal yang pertama, orang yang setia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, orang yang setia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang mau setia. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang bisa setia. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang bisa pegang komitmen sampai akhir dan bukan setengah-setengah. Sebab kadang tuntutan kesetiaan itu akan diperhadapkan dengan sikap orang yang mungkin saja membuat saudara dan saya tidak nyaman. Membuat saudara dan saya tidak aman. Membuat saudara dan saya marah, emosi dan sebagainya. Tuntutan terhadap kehidupan yang setia itu memungkinkan kita harus merendahkan diri. Karena dengan kerendahan diri itulah kita melepaskan setiap kepentingan diri. Kita melepaskan setiap ego. Dan saya percaya pada saat itu
kesetiaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Istri dan suami yang rendah hati akan menjadi istri dan suami yang setia. Pelayan yang rendah hati akan menjadi pelayan yang setia. Pekerja yang rendah hati akan menjadi pekerja yang setia. Umat yang rendah hati akan menjadi umat yang setia. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Supaya orang-orang yang rendah hati siap untuk dibentuk oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setialah kepada Allah karena kita memiliki kerendahan hati. Setialah dalam rumah tangga karena kita rendah hati. Setialah dalam pekerjaan karena rendah hati. Dan setialah dalam pelayanan karena kita rendah hati. Pemirsa TVRI Bali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah belajar hal yang pertama, bagaimana supaya seorang percaya bisa setia. Dia harus hidup rendah hati. Dan kemudian yang kedua, bagaimana seorang percaya bisa menjadi pribadi yang setia. Yang kedua adalah dia harus bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jarang sekali ada orang yang bersyukur pada saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ada banyak orang yang bersyukur apabila hanya mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan, maka kadang dia berhenti di tengah jalan. Dia putus asa dan dia tidak mampu bertahan sampai selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak rumah tangga yang diawali dengan sesuatu yang sangat baik. Awal dari sebuah rumah tangga itu baik-baik saja. Pelayanan awalnya baik, pekerjaan juga awalnya baik. Semua aman-aman, nyaman dan baik-baik saja. Tetapi ketika dalam perjalanan kehidupan, ketika dipertemukan dengan persoalan, masalah, tantangan dan beban kehidupan, maka ada banyak keluarga, ada banyak pelayan, ada banyak pribadi, ada banyak orang percaya yang kemudian tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Mengapa? Karena dia tidak mampu bersyukur dengan setiap kondisi dan keadaan yang Tuhan percayakan sebagai ujian hidup dalam kehidupannya. Sebab hanya orang-orang yang bersyukur menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan segala tanggung jawabnya sampai akhir. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, suami dan istri yang selalu bersyukur akan menjadi suami istri yang selalu setia. Pekerja yang selalu bersyukur akan menjadi pekerja yang setia terhadap pekerjaannya. Pelayan yang bersyukur akan menjadi pelayan yang setia dalam setiap tanggung jawab pelayanannya. Bahkan anak-anak Tuhan yang bersyukur akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia menjalani proses kehidupan. Masa-masa sekarang ini ada banyak rumah tangga yang sudah tidak lagi memegang komitmen kesetiaan karena kurang bersyukur. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa TVRI Bali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang sebuah proses kehidupan, bagaimana Allah memberikan kesempatan kita hidup untuk menjadi orang-orang yang setia. Yang pertama, hidup harus rendah hati, maka dia akan setia. Yang kedua, hidup harus penuh dengan ungkapan syukur, maka dia akan setia. Dan yang ketiga, dekatkanlah diri selalu kepada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan mendapatkan kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri. Dia yang mampu mengerti bahwa kehidupan yang nyata yang Allah tuntut dalam kehidupannya adalah harus setia, harus hidup rendah hati, harus bersyukur. Dan dengan demikian kita percaya bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan menjadi jaminan bahwa Allah akan menyertai proses kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana kesetiaan itu diuji. Ada tokoh yang pada awalnya setia, tetapi kemudian berakhir dengan tidak setia.
Ada tokoh yang memulai dengan kehidupan yang dekat dengan Allah, tetapi kemudian berakhir dengan tidak dekat dengan Allah. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah tahu siapa Usia, Raja Usia yang baru saja kita baca tadi, dan kemudian Yudas. Pada awalnya mereka dekat dengan Tuhan, mereka hidup mengandalkan Allah. Tetapi kemudian mereka menjauh daripada Tuhan dan tidak kembali pada jalan Tuhan. Kemudian ada juga yang setia, tetapi di tengah jalan dia tidak setia, dan kemudian pada akhirnya dia kembali setia. Siapa dia? Dia adalah Simon Petrus. Ada yang pada awalnya tidak setia, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang setia. Siapa dia? Dia adalah Paulus. Tetapi ada juga yang dimulai dengan tidak setia, dan sampai akhir dia tidak setia. Dia adalah Ratu Isabel. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pemirsa TVRI Bali yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa hidup setia itu punya potensi untuk mengantarkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Allah. Dan dengan demikian, segala sesuatu jika dilakukan dengan setia, hasilnya pasti maksimal. Sekali lagi, segala sesuatu jika dilakukan dengan setia, hasilnya pasti maksimal. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi saudara dan saya tentang bagaimana hidup setia sampai akhir. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian pelayanan firman saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, supaya kami mampu untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati para pemirsa TVRI Bali, supaya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang bersyukur, yang hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kami hidup dalam kesetiaan, bukan di tengah jalan saja, tapi sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.